Tesalonika Wilar dengan NIM 191420101171. Saya semester 4 dan saya adalah salah satu dari mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Dan pada saat ini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 yang diampu oleh dosen Nurse Angel Pondaah, Eskep Mkes. Di sini saya akan membahas tentang masalah-masalah dalam kehamilan. Yang pertama adalah diabetes mellitus gestasional. Diabetes gestasional adalah suatu kondisi di mana intoleransi terhadap glukosa baru berkembang selama masa kehamilan. Diabetes gestasional terjadi akibat peningkatan hormon-hormon kehamilan seperti kortisol, human placenta lactogen, estrogen, dan progesteron yang dapat meningkatkan resistensi insulin dan mengganggu fungsi sel pankreas. Pencegahannya, hingga saat ini belum diketahui apakah diabetes gestasional dapat dicegah atau tidak. Namun demikian, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menekan resiko terserang penyakit ini. Yang pertama, memperbanyak konsumsi makanan sehat dengan berserat tinggi seperti sayuran dan buah-buahan. Kemudian di samping itu, hindari makanan yang mengandung lemak atau berkalori tinggi. Yang kedua, olahraga. Berolahragalah secara teratur untuk menjaga kebugaran tubuh. Dan yang ketiga, menurunkan berat badan saat merencanakan kehamilan dengan menjalani pola makan sehat secara permanen. Langkah ini juga dapat memberikan manfaat jangka panjang seperti memiliki jantung yang sehat. Penata laksanaan pada pasien dengan diabetes gestasional dilakukan pemantauan kadar glukosa darah dan modifikasi gaya hidup. Yang pertama, pemantauan kadar gula darah. Yang kedua, aktivitas fisik dan kontrol berat badan. Yang ketiga, diet. Yang keempat, terapi insulin. Dan yang kelima, aspirin. Sekarang kita masuk pada masalah kehamilan yang kedua, yaitu hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi adalah masalah medis yang umum ditemui selama kehamilan. Terjadi pada 6-8% kehamilan. Hipertensi dalam kehamilan menyebabkan morbiditas dan mortalitas ibu serta janin. Pendarahan dan hipertensi dalam kehamilan adalah penyebab utama kematian ibu di negara berkembang, berdasarkan klasifikasi yang direkomendasi oleh NHBEP. Penata laksanaan hipertensi dalam kehamilan secara umum. Pada kehamilan normal, MAP, mean arterial pressure, pada perempuan turun 10-15 mmHg selama paruh pertama kehamilan. Mayoritas perempuan dengan hipertensi kronik derajat sedang dalam kurung sistolik 140-160 mmHg dan diastolik 90-100 mmHg, memiliki penurunan yang sama pada tekanan darah dan tidak membutuhkan terapi farmakologis secara atau selama periode ini. Sebaiknya tekanan diastolik 110 mmHg berhubungan dengan peningkatan risiko abruptio plasenta dan IUGR, sementara tekanan sistolik yaitu 160 mmHg untuk meningkatkan risiko perdarahan intraserebral pada ibu. Oleh karena itu, pasien yang hamil harus memulai terapi obat jika tekanan sistolik 160 mmHg atau tekanan diastol 100 mmHg. Kita masuk pada masalah kehamilan yang ketiga, yaitu anemia dalam kehamilan. Pengertiannya, menurut WHO secara global, prevalensi anemia pada ibu hamil di seluruh dunia adalah sebesar 41,8%. Menurut WHO, 40% kematian ibu di negara berkembang berkaitan dengan anemia
pada kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan pendarahan akut. Faktor yang meningkatkan risiko anemia pada ibu hamil dapat terjadi pada siapapun, tapi ibu hamil termasuk orang yang paling rentan mengalaminya. Semuanya ini, wanita hamil beresiko mengalami anemia. Anemia disebabkan oleh tubuh yang tidak mampu mencukupi kebutuhan pasukan darah, zat besi, asam folat yang lebih banyak dari biasanya semasa kehamilan. Cara mengatasinya, pertama, makanlah makanan yang bernutrisi khusus. Kedua, mengkonsumsi vitamin C yang lebih banyak. Yang ketiga, minum suplemen. Kita masuk pada masalah kehamilan yang keempat, yaitu hiperemesis. Sekarang kita masuk pada masalah kehamilan yang keempat, yaitu hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang muncul secara berlebihan selama hamil. Mual dan muntah atau morning sickness pada kehamilan trimester awal sebenarnya normal. Namun pada hiperemesis gravidarum, mual dan muntah dapat terjadi sepanjang hari dan berisiko menimbulkan dehidrasi. Pencegahan hiperemesis gravidarum yang pertama, memperbanyak istirahat untuk meredakan stres dan menghilangkan rasa lelah. Yang kedua, mengkonsumsi makanan tinggi protein, rendah lemak, dan bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan dalam porsi kecil namun sering. Yang keempat, memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi dan mengkonsumsi minuman yang mengandung jahe untuk meredakan mual dan menghangatkan tubuh. Yang kelima, mengkonsumsi suplemen kehamilan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan zat besi selama hamil. Dan yang terakhir, menggunakan aromaterapi untuk mengurangi mual di pagi hari. Penata laksanaan untuk hiperemesis gravidarum dilakukan untuk pertama, melakukan apakah terjadi dehidrasi atau tidak, mengurangi gejala dengan cara mengubah diet serta lingkungannya, melakukan rehidrasi jika terjadi dehidrasi. Keempat, mencegah komplikasi yang serius dari muntah yang persisten termasuk diantaranya gangguan elektrolit. Dan yang terakhir, meminimalisasi efek fetal baik karena kondisi mual dan muntah ibu maupun karena pengobatannya. Terima kasih. Demikianlah sedikit penjelasan saya tentang masalah dalam kehamilan. Terima kasih. Untuk teman-teman, untuk adik-adik yang ingin masuk ke universitas swasta yang berkualitas, jangan bimbang lagi, karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah lembaga perguruan tinggi yang terbaik untuk kalian. Dengan fakultas di dalamnya ada keperawatan, hukum, teknik, sosial politik, pertanian, dan sastra. Untuk info lebih lanjut, ada link https://unti.id. Terima kasih.